Di dunia yang terus bergerak ini, kerap ada miskonsepsi yang beredar mengenai gap year di masyarakat luas. Bagi sebagian orang, gap year dianggap sebagai jeda yang tak terhindarkan, waktu yang terbuang percuma. Bagi yang lain, itu adalah pintu menuju petualangan yang tak terlupakan, kesempatan untuk menemukan jati diri. Namun, di balik prasangka orang, ada mereka yang menjalani gap year. Mereka yang berusaha keluar dari sangkar untuk mengejar impian dan menemukan jati diri. Apa yang menjadi alasan di balik hal-hal yang mereka lakukan selama gap year? Dan apa manfaat yang didapat dari pengalaman gap year ini? Halo, nama gue Fajar Angkasa Nur Aditya, umur gue 22 tahun. Gue termasuk angkatan tahun 2020 pas COVID kemarin, dan asal gue dari Tangerang sih. Jujur, waktu gap year gue nggak memilih untuk melakukan gap year ya, karena itu sebenarnya bukan rencana gue. Awalnya emang gue pengen ngikutin SBM seperti biasa, cuman karena rencana orang tua itu ada kemauan tersendiri, jadi gue harus ngikutin kemauan orang tua dulu. Yaitu apa? Yaitu ngikutin tes penerbangan di STPI negeri. Gue coba tes itu selama 3 kali, dan maka dari itu gue gap year-nya itu 3 tahun. Karena gue udah nyobain 3 kali itu tes penerbangan. Selama menjalani gap year itu gue kebanyakan ngabisin waktu ke hobi gue sih. Kayak hobi gue tuh ke arah-arah kamera, media digital gitu-gitu. Kebanyakan gue pelajarin gimana caranya panning, shooting, rolling shot. Kebanyakan itu ke arah otomotif. Jadi emang ngabisin passion hobi gue. Dari situ juga akhirnya gue mendapatkan job yang notabene itu benefitnya buat gue juga, balik lagi untuk buat uang jajan gue ataupun keperluan gue yang lain-lain. Kalau menurut gue keuntungan dan kerugian itu satu sih waktu, karena itu bisa jadi keuntungan dan kerugian gue. Kenapa kayak gitu? Maksud gue adalah keuntungan. Keuntungan ya waktu kita punya banyak waktu untuk ngejalanin apa yang kita mau pas waktu gap year. Entah itu mau bikin usaha, ataupun spend time sama keluarga, ataupun spend time sama teman-teman. Banyak hal yang lu bisa lakuin di gap year itu. Nah, yang gue maksud kerugian itu adalah ketika lu gap year itu lu telat dengan teman-teman seangkatan lu. Dan dari situ lu ngerasain kayak feel left out gitu, kayak ketinggalan gitu. Wah, teman-teman gue udah wisuda, teman-teman gue udah dapet kerjaan. Dan dari situ lu kayak ngerasa ya nggak guna lah dalam hidup lu, karena lu tuh ketinggalan beberapa tahun sama teman-teman lu gitu. Balik lagi ya, ini kan gue gap year karena kemauan orang tua. Jadi kalau pandangan dari orang tua sih, ya nyokap gue bilang kayak, ya udah nggak apa-apa, kamu ntar juga ngikutin masuk kuliah lagi, ntar juga bisa ngejar-ngejar teman-teman yang lain. Iya sih, skill di luar akademik, gue akhirnya kayak waktu itu udah pernah dapat klien pernikahan ataupun lamaran, yang sebelumnya waktu SMA tuh gue nggak pernah dapat klien pekerjaan kayak gitu. Dan dari situ gue belajar kayak bagaimana kalau cara foto dalam beberapa momen, beberapa acara, nggak semuanya kita langsung ambil shot, atau bahkan ada peralatan yang harus kita prepare, ada setup yang harus kita prepare, dan dari situ gue belajar, ya pelan-pelan kita belajar gitu. Kalau goals dalam gap year ada sih. Waktu itu ketika gue udah dapat pekerjaan kayak lamaran atau wedding, gue udah pengen pikiran ya gue harus punya PH, gue bikin PH, production house sendiri. Dan dari situ sampai sekarang ya mungkin belum tercapai, cuman ya kedepannya bismillah pasti akan tercapai gimana. Oh ya, kebetulan gue udah masuk kuliah lagi semester 2 di Akademi Televisi Indonesia, punya SCTV. Dan itu jurusannya produksi media juga, yang kayak gue bilang tadi ke arah-arah media gitu, karena hobi dan passion gue itu kebetulan ke sono juga semuanya. Jadi gue bilang udah siap sih. Kalau menurut gue ngebantu, karena seperti yang gue bilang tadi, gue mempelajari banyak hal tentang hobi-hobi kayak tentang kamera ataupun media digital lainnya, yang
sebenarnya juga bakal keguna ke produksi gue, ke jurusan kuliah gue gitu. Pandangan beberapa orang tentang gap year memang berbeda-beda. Tapi, pengalaman menjalani gap year meninggalkan jejak yang berdampak dengan kehidupan seseorang untuk mencoba hal baru ataupun pengalaman baru. Berikut kisah pengalaman dari remaja yang telah menjalani gap year yang inspiratif. Perkenalkan, nama gue Raina Yasmina Ninda, umur gue 21 tahun dan domisili gue di Jakarta Barat. Pengalaman gue selama ngejalanin gap year sih sebenarnya karena gue ngejar PTN ya, jadi kayak ya udah gitu-gitu aja sih, kayak gue cuma belajar doang, terus kayak tapi pressure-nya itu tuh ada banget, jadi kayak sebenarnya nggak mau gue ulangin lagi sih pengalaman gue gap year itu. Karena lumayan capek mental, capek fisik juga gitu kan, belajar terus juga mentalnya juga kena gitu loh, gara-gara ngelihat temen-temen gue kayak udah banyak yang kuliah gitu loh, gue ngeliat pencapaian mereka, gue juga jadi deep down gue iri gitu loh, tapi kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan, lebih kayak itu sih, gue nggak mau ngulangin lagi aja. Selama gap year tuh gue belajar kan paling pelajaran akademik ya, karena buat ngejar UTBK kayak pokoknya setiap hari tuh kerjaan gue dulu tuh cuma les doang, bimbel doang gue kayak buat ngejar UTBK ini gitu kan. Terus kalau misalnya hal yang pelajaran ya paling dari akademik sih buat ngejar UTBK itu ya, tapi kalau misalnya dari belajar dari diri gue jadi kayak lebih banyak waktu buat diri gue sendiri, dan jadi kayak gue ngerti diri gue nih sebenarnya maunya gimana, sukanya tuh apa gitu-gitu, gue jadi lebih ngerti aja sih tentang diri gue gitu loh. Keuntungannya sih paling jadi pengetahuan gue lebih banyak aja kan, gara-gara gue les itu kan, jadi pelajaran yang gue ketahuin tuh jadi lebih banyak. Terus juga gue jadi nambah temen kan dari tempat lesan tuh, dan bahkan ada salah satu temen les gue tuh bahkan jadi sekarang best friend banget gitu sama gue, kayak kemana-mana gue selalu sama dia gitu loh. Terus paling kalau kekurangannya tuh mungkin gue jadi lebih tahu, lebih ngeliat gitu loh, teman-teman gue kayak banyak yang nggak tulus gitu loh sama gue, karena ternyata kayak pas tahu gue gap year mereka langsung kayak mulai ngejauhin gue yang kayak gitu-gitu. Terus kalau disyukuri dan disesali sih, disyukuri sih ya itu gue jadi nambah temen dan bahkan sampai sekarang gue deket banget sama dia. Terus kalau yang disesali sih paling kayak rada lumayan mundurnya itu sih ya, rada lumayan gue seselin juga sih, tapi sebenarnya nggak seselin itu sih karena gue jadi belajar banyak juga kan gitu sih. Kalau pandangan orang tua gue pas gue gap year sih kayak justru itu mereka yang nyuruh gue untuk gap year kan, kayak karena pas di saat itu masih COVID banget kan, di tahun 2021 kan gue lulus, dan itu tuh COVID masih parah-parahnya banget, jadi mereka pun juga khawatir gitu loh kalau misalnya gue kuliah, dan kalaupun kuliah kan pasti online kan, kayak nggak efektif, kurang efektif aja gitu kan menurut mereka, jadi kayak ya udah gue disuruh gap year dulu aja, disuruh nahan dulu setahun sambil gue belajar buat PTN, kali aja gue bisa dapet PTN di tahun depannya gitu. Nemuin jati diri terus ke luar akademik sih gue agak kurang tahu kayak gue sebenarnya dapetin itu apa enggak, cuma gue ngerasa kayak gue lebih tahu aja gitu loh, kayak pada saat gap year kan gue jadi kayak orang pendiam banget, gue jadi lebih sering menyendiri, kayak yang sebelumnya tuh gue bener-bener orang paling ekstrovert kali ya, gue beneran kayak keluar mulu, gue nggak pernah di rumah. Terus pas gue gap year itu gue di rumah terus, gue jadi kayak banyak waktu buat diri gue sendiri, gue jadi menyendiri. Terus habis gue gap year kan gue langsung jadi ini lagi kan, balik lagi ke gue kayak sebelumnya. Nah itu yang gue pelajarin sih, gue jadi lebih ngerti aja sih orang-orang yang pendiam tuh alasannya tuh apa, kayak kenapa dia bisa jadi pendiam, gue jadi bisa lebih tahu aja gitu loh. Yang sebelumnya tuh gue ngeliat orang pendiam tuh kayak, lo kenapa diem doang sih, ngomong dong gitu, gue tuh yang kayak gitu orangnya. Sekarang gue jadi kayak ngeliat orang pendiam kayak, oh ya udah gue jadi lebih bisa ngerti gitu loh. Goals yang pengen gue capai pada saat gap year kan, alasan pertama gue gap year adalah karena mau ngejar PTN kan, itu tapi gak kecapai kan ininya. Tapi kalau misal goals lainnya adalah gue pengen masuk komunikasi, dan itu tuh udah tercapai dengan gue masuk jurusan marketing communication di BINUS gitu. Just lebih siap sih, karena udah tahu gitu kan kalau kuliah tuh ternyata emang rada lumayan lebih berat dan tugas-tugasnya lebih banyak.
Terus juga kayak ngelihat teman-teman gue nanya ke teman-teman gue gimana perasaan mereka pas awal masuk kuliah gitu. Kayak gue udah denger dari mereka, jadi gue ngerasa lebih siap aja gitu pas gue masuk kuliah, kayak oh gue udah tahu nih nanti bakal kayak gini gitu. Gue kayak udah jadi lebih mateng lah buat masuk kuliah tuh, gitu sih. Pengalaman gap year gue kan kayak tadi gue jadi lumayan banyak baca buku tentang komunikasi kan, dan itu tuh ternyata ada lumayan ngebantu gue sekarang gitu loh sebagai anak komunikasi juga gitu kan. Jadi kayak banyak dari buku itu yang ternyata dipelajarin juga sekarang sama gue di mata kuliah gue gitu. Gitu sih paling. Saat ini, menjalani gap year yang memang diminati sebagai pilihan para pelajar untuk menemukan jati diri mereka dan mengasah kemampuan mereka, baik di bidang akademik maupun di luar bidang akademik. Lantas, bagaimana pandangan masyarakat biasa untuk gap year ini? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Indah Kurota Aini. Teman-teman bisa panggil aku Indah. Aku dari Student Support Office Binus University Kampus Kemanggisan. Aku berdomisili di Tangerang dan aku merupakan ibu dari 1 orang anak. Saat ini anakku berusia 4 tahun. Membahas tentang gap year pastinya sangat seru banget ya, teman-teman. Karena banyak sekali pro kontra di dalamnya. Ada yang pro gitu ya, ada yang kontra gitu. Kalau aku pribadi melihat gap year sebagai hal positif, karena kebetulan aku sendiri gap year. Tapi aku punya alasan tersendiri pastinya kenapa pada saat itu aku memilih gap year. Oke, jadi pada saat itu, pada saat zamannya aku kuliah, masuk ke perguruan tinggi negeri itu sesuatu hal yang sangat dibanggakan dan dimimpikan. Gitu. Nah, kebetulan aku tidak lolos pada saat itu, sehingga aku memutuskan untuk gap year dan mencoba kembali di tahun depan. Gitu. Pastinya banyak alasan kenapa mereka memilih gap year. Kalau dari aku pribadi kan karena tidak lulus di perguruan tinggi negeri ya, gitu. Tapi kan kalau sekarang rasanya fenomena itu udah nggak ada lagi ya. Perguruan tinggi swasta juga udah banyak yang oke dan diminati. Terus juga alasan orang-orang gap year itu bisa jadi karena masalah keuangan. Gitu. Biasanya ketika mereka terkendala secara finansial, mereka akan coba break dulu, mereka entah kerja dulu atau buka usaha dulu, tapi nanti setelah finansialnya oke, mereka akan lanjut studi. Atau ada juga yang karena masalah psikis, misalkan karena dia belum siap secara mental. Teman-teman kan tahu kalau dunia sekolah dan dunia perkuliahan itu beda banget gitu. Gimana mungkin mereka takut kalau misalkan kuliah nanti nggak punya teman, nanti dikucilkan gitu, sehingga mereka memilih gap year untuk lebih mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan psikis mereka. Atau ada juga teman-teman yang memilih gap year karena mereka mau studi ke luar negeri atau mungkin sekolah di instansi pemerintahan. Itu juga kan perlu persiapan yang lain ya, sehingga mereka memutuskan untuk gap year kembali. Selama gap year sendiri, seseorang bisa melakukan berbagai macam hal. Seperti dari kisah pengalaman gap year beberapa pelajar yang bisa membuka pemikiran kita bahwa gap year bukanlah hal negatif yang dilakukan para pelajar, tetapi gap year sendiri bisa membentangkan jalur baru untuk para pelajar yang memilih gap year. Halo, nama aku Cindy. Usiaku saat ini 28 menuju 29. Domisiliku antara di Karawaci dan Jakarta, jadi 2 tempat itu. Pekerjaanku saat ini ada 2. Yang pertama menjadi dosen psikologi BINUS. Di sini aku mengajar beberapa mata kuliah fundamental di dalam psikologi. Yang kedua, aku juga berpraktek sebagai psikolog klinis anak dan remaja di beberapa klinik tumbuh kembang kali kita bilang ya. Oke, fenomena gap year di dalam sisi psikologi. Mungkin kita kasih definisi dulu ya. Gap year sendiri kan adalah suatu kondisi di mana seorang individu mengambil waktu rehat sebelum melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sebetulnya gap year sendiri itu bukan merupakan terminologi di dalam psikologi. Tapi kondisi ini sebetulnya sangat bisa kita ulik dari sisi psikologi.
Mungkin pertama dari bagaimana seseorang individu akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan gap year, itu adalah sebuah proses psikologi. Yang kedua, dampak-dampak yang dihasilkan dari gap year itu juga bisa kita bahas dalam sisi psikologinya. Oke, alasan seseorang memilih untuk gap year. Mungkin kita kasih catatan terlebih dahulu bahwa terkadang ada beberapa orang yang tidak memilih menjadi gap year, tapi terpaksa untuk gap year karena ada beberapa kondisi yang di luar kontrol dia, yang akhirnya mengharuskan dia untuk gap year. Tapi untuk teman-teman yang memilih untuk gap year, mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, berkaitan dengan finansial. Jadi mungkin aja finansialnya belum begitu cukup mampu untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya memutuskan untuk gap year. Yang kedua, bisa aja individu tersebut ditolak atau tidak diterima ke jurusan atau kampus yang dia inginkan. Akhirnya dia memutuskan untuk gap year. Yang ketiga, mungkin aja sebelumnya saat sekolah dia merasa burnout. Akhirnya dia ngerasa butuh istirahat terlebih dahulu. Yang keempat, mungkin aja orang tersebut ingin mencari uang untuk menambahkan uang di kehidupan dia. Yang keempat, misalnya ingin bekerja terlebih dahulu, jadi ingin meniti karirnya terlebih dahulu. Yang keenam, mungkin aja ingin mengenal diri lebih baik lagi. Perkembangan emosional dan mental seseorang. Oke. Seperti yang sudah aku jelasin tadi, bahwa sebetulnya ini kan gap year bukan terminologi psikologi, tapi sebuah fenomena yang bisa dijelaskan dari sisi psikologis. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena gap year sendiri di Indonesia itu punya nempel lah ya stigma yang kurang positif. Kayak misalnya orang-orang yang gap year itu seringkali dapat stigma pemalas, gagal, atau suka menunda-nunda. Stigma-stigma ini yang nempel di diri individu tersebut pastinya menjadi tekanan baru, menjadi stresor baru untuk individu tersebut. Yang mana kalau misalnya ada stresor, akhirnya bisa berujung kepada kondisi stres. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gap year, itu juga pasti orang-orang di sekitarnya kasih pressure. Kayak misalnya orang tuanya ngomong, kok kamu di rumah aja? Kok kamu kayak gini-gini? Lihat teman kamu udah seperti apa. Itu juga jadi pressure baru. Yang ketiga, ketika kita sekarang udah bisa lihat sosmed segala macam, terus ngelihat teman kita kok kayaknya udah move on with their life, tapi aku stuck di sini, itu menjadi stresor lagi untuk dia. Jadi banyak beberapa kondisi ketika kita gap year yang bisa mempengaruhi status psikologis kita. Oke, tadi aku menjelaskan bagaimana gap year berkaitan dengan stigma yang kurang positif di Indonesia. Tapi sebetulnya gap year sendiri itu merupakan sebuah opportunity untuk setiap individu yang memilih gap year. Kenapa aku bilang opportunity? Karena di periode ini kamu bisa mengeksplor diri dengan lebih baik. Artinya kamu mendapatkan personal growth nih, waktu untuk personal growth. Sama berarti, untuk karir juga jadinya lebih berkembang. Pendidikan pun jadi mendapatkan keuntungan tersendiri. Kenapa aku bilang punya keuntungan di pribadi, karir, dan pendidikan? Karena di masa ini, individu tersebut itu punya waktu untuk mengeksplor dirinya. Untuk mengeksplor kira-kira jati diriku nih sebenarnya apa sih? Aku tuh passion-nya apa sih? Karena nggak sedikit loh, walaupun teman-teman yang gap year ngerasa aku kayaknya ketinggalan deh sama temanku. Tapi tenang teman-teman, nggak sedikit orang di dalam yang sudah berhasil masuk ke UNIF di waktu yang tepat gitu, dia jadi ngerasa, aku nih betul nggak ya masuk ke jurusan ini? Aku nih betul nggak ya masuk ke UNIF ini? Passionku sebetulnya di sini apa enggak ya? Kok kayaknya setelah aku masuk, kayaknya ini bukan aku banget. Justru kalian punya waktu untuk nge-explore hal tersebut yang nggak didapetin sama teman-teman yang langsung masuk. Itu menjadi suatu kelebihan tersendiri untuk kalian, asalkan opportunity-nya dilakukan atau di kalian laksanakan dengan baik lah. Saran dari gue buat orang yang bakal ngejalanin gap year sih kayak semangat ya, karena itu pasti berat banget. Kalau bisa sih jangan sampai lu lost yourself gitu loh, kayak kehilangan diri lo dan gak jadi diri lo. Tetap jadi lo apa adanya aja, nggak usah terpaku sama pencapaian orang lain gitu. Oke, untuk teman-teman yang akhirnya mempertimbangkan untuk mengambil gap year, seperti tadi aku bilang, gap year ini adalah sebuah periode opportunity untuk kalian. Oleh karenanya, yang pertama pastinya, aku tahu gap year bukan sesuatu keputusan yang mudah untuk diambil,
Artinya pertama kalian harus acceptance dulu. Acceptance berkaitan sama kondisi kalian. Menerima bahwa saat itu memang kalian memilih untuk gap year. Yang kedua, kalian harus segera setting goals. Harus nentuin kira-kira kalian selama gap year, targetnya tuh apa sih? Tujuan akhirnya tuh kalian mau apa? Yang ketiga, kalau misalnya kamu cuma set goals yang di ujung doang, kamu pasti akan terbebani karena ngerasa kok aku nggak nyampe-nyampe ke target itu. Jadi kalian juga perlu memecah goals yang besar tadi ke goals yang lebih kecil-kecil di dalamnya. Kalau misalnya udah keset tuh goals yang besar, yang kecil, sekarang waktunya kalian untuk mulai membuat perencanaan. Aku harus apa untuk mencapai goals tersebut, baik yang kecil sama yang besar. Kalian juga harus mengetahui kira-kira kalian butuh apa selama periode tersebut. Misalnya ada orang yang pingin misalnya kuliah di luar negeri. Di tahun ini belum dapat, dia pengen tetap kuliah di luar negeri. Akhirnya artinya kan kamu juga harus mempersiapkan beberapa hal. Kayak misalnya, oke, berarti aku harus belajar bahasa Inggris untuk IELTS-ku bisa mencapai skor tertentu misalnya. Oke, setelah ini aku juga harus share ke teman-teman yang sudah duluan ke luar negeri, cara buat personal statement yang bagus tuh seperti apa sih? Aku juga kayaknya perlu deh cari teman-teman yang punya tujuan yang sama, sehingga aku punya support system yang oke juga untuk mendukung aku ke depannya. Lebih ke situ. Oke, pastinya tugas orang tua adalah mendukung perkembangan anaknya. Kalau dari aku pribadi, aku akan mengizinkan selama alasannya jelas. Kenapa dia memutuskan untuk gap year. Dan perlu diingat teman-teman, biasanya gap year terjadi gitu ya, terjadi masalah antara anak dan orang tua itu karena komunikasinya yang kurang baik. Anaknya kurang bisa mengkomunikasikan keinginan dia gitu ya, dan orang tuanya kurang bisa mengkomunikasikan kekhawatiran mereka ke anaknya, sehingga biasanya terjadi cekcok di sana. Secara keseluruhan, gap year bukanlah pilihan yang buruk. Meski terdapat keuntungan dan kekurangan selama menjalani proses gap year. Tetapi, gap year sendiri bukan sekedar menjalankan waktu secara sia-sia. Gap year sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dijalani seseorang. Gap year adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk menyiapkan jalan mereka dengan matang, merangkai karir di kanvas masa depan. Bagaimana pendapat Anda tentang gap year ini?